Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kamalatul Hidayah, kelas 12 IPS 4, nomor absen 18, ingin membaca tugas bahasa Indonesia yaitu Ronggeng Dukuh Paruk dan Bumi Manusia. Ronggeng Dukuh Paruk. 11 tahun yang lalu, ketika Srintil masih bayi, Dukuh Paruk yang kecil basah kuyup tersiram hujan lebat. Dalam kegelapan yang pekat, pemukiman terpencil itu lengang, amat lengang. Hanya tangis bayi dan lampu kecil berkelip menandakan kedukuhan itu berpenghuni. Tak ada suara kecuali suara kodok. Bangsa reptil itu berpesta pora, bertunggangan dan kawin. Besok pagi, hasil pesta mereka akan tampak. Kodok betina meninggalkan utayan telur yang panjang. Katak hijau menghimpun telurnya dalam kelompok yang terapung di permukaan air. Katak daun menyimpan telurnya pada gumpalan busa yang melekat pada ranting semak-semak. Seandainya ada seorang di Dukuh Paruk yang pernah bersekolah, dia dapat mengira-ngira saat itu hampir pukul 12:30 malam tahun 1946, semua penghuni pendukuhan itu telah tidur pulas kecuali Santayip, ayah Srintil. Dia sedang mengakhiri pekerjaannya malam ini. Bungkil ampas minyak kelapa yang telah ditumbuk halus dibilas dalam air. Setelah dituntas kemudian dikukus. Turun dari tungku, bahan ini diratakan dalam sebuah tampah besar dan ditaburi ragi bila sudah dingin. Besok hari pada bungkil ampas minyak kelapa itu akan tumbuh jamur-jamur halus. Jadilah tempe bongkrek. Sudah sejak lama Santayip memenuhi kebutuhan orang Dukuh Paruk akan tempe itu. Kutipan novel tersebut menceritakan pandangan pengarang terhadap kehidupan di Dukuh Paruk yang masih terbelangkang, seperti kebodohan dan kemiskinan. Kehidupan tersebut diungkapkan pengarang dengan cara yang menarik. Pandangan pengarang juga sangat menonjol di dalam karya-karya Pramodya Anantatur. Berikut adalah salah satu novel yang pengarangnya sering disapa dengan Pram, yang berjudul Bumi Manusia. Bumi Manusia. Waktu subuh datang menjelang, ia dengar bunyi burung hantu mendesis dan berseru di atas bumbungan. Bulu badannya meremang, tapi dada Bendoro itu pun dirasainya, berdetakan seperti ada macun tahun baru Cina. Kau senang di sini? Sahaya Bendoro. Kau suka pakaian sutera? Sahaya Bendoro. Dan ia rasai tangan yang lunak itu mengusap-usap rambutnya. Tak pernah emak dan bapak berbuat begitu padanya. Dan tangan yang lunak itu sedikit demi sedikit mencabarkan kepengapan, ketakutan, dan kengerian. Setiap perabaan dirasanya, seperti usapan pada hatinya sendiri. Betapa halus tangan itu, tangan seorang ahli buku. Hanya buku yang dipegangnya dan bilah bambu tipis panjang penunjuk baris. Tidak seperti tangan bapak dan emak yang selalu melayang ke udara dan mendarat di salah satu bagian tubuhnya pada setiap kekeliruan yang dilakukannya. Dan tangan yang kasar itu segera meninggalkan kesakitan pada tempat-tempat tertentu pada tubuhnya. Tapi hatinya tak pernah menjamah, apalagi terusik. Sebentar setelah itu mereka berbaik kembali kepadanya, tapi tangan halus inilah betapa mengusap hati, betapa menderaskan darah. Waktu Bendoro terlelap tidur dengan kepala pada lengannya, ia mencoba mengamati wajahnya. Begitu langsat, pikirnya. Orang mulia, pikirnya, tak perlu terkelentang ditarik matahari. Betapa lunak kulitnya dan selalu tersapu selapis ringan lemak muda. Ingin ia rasai dengan tangannya betapa lunak kulitnya. Seperti ia mengamasi si adik kecil dulu. Ia tak berani, ia tergeletak diam-diam di situ tanpa berani bergerak. Sampai jago-jago di belakang kamarnya mulai berkokok. Jam 3. Dengan sikap
Dengan sigap Bendoro bangun, dan dengan sendirinya ia pun ikut serta bangkit. Mandi Mas Nganten. Ia selalu bangun pada waktu jago-jago pada berkeruyuk. Kemudian berdiri di belakang rumah. Dari situ setiap orang dapat melepas pandangan ke laut lepas. Maka dari kandungan malam pun berkelap-kelip lampu perahu-perahu yang menuju ke tengah. Salah sebuah dari lampu-lampu itu adalah kepunyaan ayahnya. Tapi mandi pagi ini, ia takut berjalan seorang diri menuju kamar mandi. Tapi Bendoro lebih menakutkan lagi. Ia turuni jenjang ruang belakang, berjalan menuju ke arah dapur. Kagetnya, bujang itu telah menegurnya, menuntunnya, dan membawanya ke kamar mandi. Lampu listrik kecil dinyalakan, dan ia lihat lantai bergambar warna-warni begitu indah seperti karang kesayangan di rumahnya. Mau ia rasanya punya sebongkah dari lantai ini, menyimpannya di rumah dan melihat-lihatnya dan mengusap-usapnya di sore hari. Betapa indah. Bujang itu kemudian mengajarkan ambil air wudhu, air suci sebelum sembahyang Mas Nganten. Untuk pertama kali dalam hidupnya, gadis pantai bersuci diri dengan air wudhu dan dengan sendirinya bersiap untuk sembahyang. Gadis pantai telah jadi bagian dari tembok kalwat. Ia angkat pandangnya sekilas ke depan sana ketika dari pintu samping Bendoro masuk. Ia mengenakan sorban, teluk belangga sutra putih, sarung bugis hitam, selembar selendang berenda melibat lehernya. Selopnya tak dikenakannya. Pada tangan kanannya ia membawa tasbih, pada tangan kirinya ia membawa bangku lipat tengah menaruhkan Quran. Tanpa bicara sepatah pun, bahkan tanpa menengok pada seorang lain dalam kalwat itu, langsung ia menuju ke permadani di depan, meletakkan bangku lipat di samping kiri dan tasbih di samping kanan, dan mulai bersembahyang. Setelah diperintah oleh tenaga gaib, gadis pantai pun berdiri dan mengikuti segala gerak-gerik Bendoro dari permadani belakang. Pikirnya melayang ke laut, pada kawan-kawan sepermainannya, pada bocah-bocah pantai berkulit dekil, bergolek-golek di pasir hangat pagi hari. Dahulu ia pun menjadi bagian dari gerombolan anak-anak itu, dan ia juga tak dapat mengerti, benarkah ia menjadi jauh lebih bersih karena basuhan air wangi? Ia merasa masih seperti bocah yang dulu, menepi-nepi pantai sampai ke muara. Pulang ke rumah, kaki terbungkus lumpur amis. Bendoro di depan sana berkuruk. Seperti mesin ia mengikuti Bendoro di sana bersujud. Ia pun bersujud. Bendoro duduk, ia pun duduk. Ia pernah angkat sendiri seekor ikan pari 30 kg. Tak dibawa ke lelang, buat sumbangan kampung waktu pesta. Ia bermandi keringat dan buntut ikan itu mengganggu kakinya sampai berdarah. Tapi ia tahu ikan itu buat dimakan seluruh kampung, dan kini hanya menirukan gerak rasanya begitu berat. Dahulu ia selalu katakan apa yang ia pikirkan, tangiskan, dan apa yang ditanggungkan. Teriak-riak kesukaan di dalam hati remaja. Kini ia harus diam, tak ada kuping sudi suaranya. Sekarang ia hanya boleh berbisik, dan dalam kalwat ini bergerak pun harus ikut acuan yang telah tersedia. Keringat dingin mengucur pagi ini menjalari tubuhnya. Kemarin dulu ia masih dapat tebarkan pandangan lepas ke mana pun ia suka. Kini hanya boleh memandangi lantai karena ia tak tahu mana dan apa yang sebenarnya boleh dipandangnya. Ia menggigil waktu Bendoro mengubah duduk menghadapinya, membuka bangku lipat tempat Quran, mengeluarkan bilah bambu kecil dari dalam kitab, dan ia rasa pandangannya mengawasinya, memberi perintah. Seumur hidup baru sekali ia menggigil. Kenangan pada belayan tangannya yang lembut dan lunak lenyap. Tiba-tiba didengarnya ayam di belakang rumah pada berkokok kembali. Moga-moga matahari sudah terbit seperti kemarin. Ia mendoa dan Bendoro telah menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi menatapnya dari atas permadani sana. Ia tak mampu mengulang menirukan.
Ia tak pernah diajarkan demikian. Tanpa setahunya akhir matanya telah menitik membasahi tepi lubang rukuhnya. Tur 2009 33-37. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.